Sesi kali ini kita lebih banyak ngomongin drama ya, dramanya WA, dramanya si Douglas Lewis sama ada Leoni yang tadinya tuh nggak ada berita ini. Tahu-tahu di akhir-akhir hari ini jadi lebih rame kayaknya mau diseriusin sama Juventus. Nah, itu dia kira-kira yang akan kita bicarakan bersama gua Jackie yang akan menjadi host tuh kali ini. Kayak gue udah lama juga nggak jadi host deh. Sudah lama nggak jadi host. Ya gue jadi host deh sekarang ya bersama gue Jackie dan yang pakai jersey Juve Home dengan siapa? Balik lagi dengan gua Ali, kita ngobrol-ngobrol Mercato Mercati Mercate. Siapa yang bakal kita beli, Oke. siapa yang bakal kita jual. Oke, thank you Ali atas waktunya. Dan satu lagi teman kita Halo, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Salam sejahtera buat Waalaikumsalam. semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Anjay. Juventini dari pinggiran Jakarta alias Depok. Anjay. Pembukaannya khas banget tuh. Kalau lo yang sering nonton Suara Juventus ini pembukaan seperti itu hanya ada di Suryo doang ya. Kayak pembukaan ini pejabat kelurahan Sur. Lagi acara rapat warga. Oke, gue Jackie ya. Terus bagi teman-teman yang baru pertama kali ketemu channel ini, lu jangan sungkan-sungkan untuk subscribe. Langsung aja subscribe. Ini channel tayang terus. Pokoknya nyaingin warung Madura dah. Buka terus nih pokoknya channel. Jadi lu nggak usah sungkan-sungkan. 25 jam sehari ya. Yoi, lu nggak usah sungkan-sungkan untuk subscribe ini channel. Karena kita ngomongin Juventus terus. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang udah nonton, supaya kita silaturahmi nih, entah via online, entah via offline, yuk jadi grup membership. Ya kalau nggak mau ngobrol di sini, kita bisa ngobrol di off air bisa. Kita bisa berceramah, nambah teman, nambah saudara, lo join aja grup membership itu, oke? Ini kita langsung aja nih ke materi aja langsung ya. Eh, kita banyak yang kita omongin tadi yang gue depan, kita udah omongin tentang Leoni yang tiba-tiba apa namanya distribusin sama Juventus sekarang. Terus ada WA. Ini WA tiba-tiba jadi drama nih. Nanti dramanya seperti apa kita lihat. Terus terakhir adalah udah kelihatan nih anak Brazilnya nih. Udah susah diatur nih. Douglas Luiz kagak datang latihan nih bocahnya. Luar Akhirnya kelihatan biasa. datang latihan telat dia. Luar biasa dia nggak datang upacara ya kan. Kan kalau orang udah sekolah libur datang sekarang upacara awal ini nggak ikutan nih upacara. Oke, kita Leoni dulu ya. Kita bahas Leoni dulu ya, Ali ya, Suryo ya. Nah, jadi Oke, Leoni ini salah satu pemain Parma, dia usianya adalah 18 tahun. Ini back muda paling menjanjikan ya. Tapi baru 18 tahun udah langsung menjanjikan ya. Melihatnya berarti udah usia 17 16 berarti ya. Dan Parma juga nggak nggak apa namanya istilahnya nih mumpung gue punya pemain yang lagi dilirik banyak klub-klub elit Italia kayak Inter, kayak Milan juga. Nah, mendingan gua kasih aja nih harga 40 juta euro. Ya lumayan juga ya 18 tahun di Parma nggak nyentuh UCL nggak nyentuh papan atas 40 juta gue sih oke lah itu pendahuluannya dulu ya. Nah Juventus di awal-awal Mercato ini ya cuma interest doang cuman wah tertarik juga nih sama doi gitu. Nah tapi kesini-sini nih beritanya lumayan naik nih eskalasinya nih. Salah satu eskalasi naiknya Juventus mau ngebitnya nggak mungkin lah pakai harganya Parma. Gue juga nggak setuju ngapain ngebit 40 juta bocah 18 tahun. Iya kan? Dengar lagu cewek aja belum pernah ya kan? Nah, jadi ngebitnya 25 juta sampai 8 juta. Cuman yang menariknya ya ada bonusnya juga tambah 3 juta jadi total-total 30-an lah. Hampir 30 atau 30. Cuman yang menariknya Leoninya ini syaratnya tetap ya udah lo pakai dulu deh Parma deh. Jadi habis dibeli langsung di loan. Loannya langsung ke Parmanya lagi. Jadi supaya Parma masih mendapatkan kesempatan untuk dibantu sama Leoni ini. Ya. Leoni ini emang bocah 18 tahun tapi tinggi sekali sih. Ya ibaratnya posturnya udah postur orang dewasa sih. Nah, dengan sinyal seperti ini kira-kira nih mau nggak ya Parma kalau misalkan eh, kita beli langsung di loan? Karena Juventus cara mikirnya gini. Ini kalau musim ini Leoni nggak ada yang beli karena kemahalan kan yang ngincernya di Serie A. Kebetulan Leoninya juga di salah satu berita katanya maunya cuma di Itali. Ini musim depan kalau Leoni masih eksis mainnya, ini bakal mahal banget dan kayaknya Juve nggak mampu. Nah, makanya Juve mau colong start. Jadi idenya gitu tuh. Dia mau colong start, gua bid aja dah 25 sampai 30. Ya udah nggak masalah musim depan aja digabung. Yang penting gua udah ngebid dulu aja gitu. Nah, itu strategi. Nah, pertanyaannya buat lo berdua ya. Hah? Buat lo berdua, setuju nggak nih kalau Juventus ambil langkah investasi jangka panjang ya dengan Leoni seperti ini? Ini 18 tahun kondisinya gini ya, Ali Suryo nih bocah belum pernah ada di
final Coppa Italia nih bocah belum pernah main di UCL, klubnya juga bukan di papan atas. Berbeda dengan De Ligt. De Ligt kita beli 19 tahun tapi udah main di semifinal UCL, Ajaxnya juara liga nih bedanya begitu tuh. Ya biar lo tahu ya. Terus yang pertanyaannya kedua, Leoni dengan 18 tahun umur segitu layak nggak dihargain segitu gitu loh. Nah, jadi yang pertanyaan pertama gua, ini investasi jangka panjang dengan Leoni memang menurut lu gimana nih Juventus? Kan kita juga punya next gen. Terus ngapain beli bocah 18 tahun dari Parma kan gitu. Terus yang kedua, harga segitu layak nggak? Gitu loh. Nah yang ketiga pertanyaannya adalah model transaksinya nih. Menarik juga nih. Biasanya kan kalau beli, loannya kan ke klub lain ya. Ini langsung loan di klubnya langsung. Bisa-bisa nanti kayak Romero tuh. Habis dibeli tapi belum sempat ke Juventus. Tiba-tiba udah Belum kejual sampai aja ke sama Juve klub cabut. lain. Nah. Oke silakan Ali dari pertanyaan gua. Kira-kira gimana jawabannya, Iya, oke. diskusinya? Kalau menurut gue gini, ini kalau memang bener-bener mau dijalanin sama Juve sih menurut gue smart move ya. Karena di satu sisi Juve bisa apa ya kayak semacam ngakalin gorengan harganya si Parda yang diminta Parma gitu loh. Oke lah, memang Leoni ini kan dia terkenal sebagai salah satu back yang musim lalu promising banget di at least di Serie A Italia lah. Yang mana kita sama-sama tahu liga-liga Italia dari tahun ke tahun menghasilkan terutama pemain belakang yang oke-oke. Dari lintas generasi lah kita udah sama-sama tahu lah. Tapi memang harga 40 juta tuh buat gua kemahalan banget. Let's say gini deh, patokannya tadi gua gulik patokan transfer marketnya aja itu gara-gara penampilan reguler dia musim lalu itu harga dia tuh sebenarnya tuh 18 juta doang. Kalau lo sampai dijual 2 kali harga patokan dari transfer market, buat gue itu gorengan gitu aja. Terus sama ini, si Leo ini kan lahir kan 2006. Di pemain-pemain 2000 kelahiran 2006 yang udah aktif bermain di liga, Leoni tuh di harganya itu peringkat ke-12. Jadi itu dia dia tuh kayak dan ada beberapa pemain memang yang kelahiran tahun 2006 di seluruh liga top Eropa ya, Ada siapa yang kira-kira? emang Ada siapa yang lu pernah? yang harganya di atas 30 juta nih. Kita lihat tadi gua ada si Enrique Madrid. Terus Oh. Bergvallnya Kalau yang posisinya Tottenham. center back? Aduh, ada satu tadi siapa? Archie Gray. Oh, Archie Gray-nya Tottenham. Itu oke. back. Oke, terus. Terus yang paling mahal dua itu Zaire Emery-nya PSG sama Luis Kelly. Luis Kelly-nya Arsenal. Nah, Oh, gue kira Kelly dua pemain kita. itu bukan, bukan. Nah, kalau kalau Zaire Emery sama Luis Kelly itu harganya 44 sampai 45 itu tuh apa ya masih agak justified lah karena mereka memang udah main di UCL kan Iya meskipun belum benar. pemain inti terus. Nah itu dia tapi buat gue mah harga harga 40 mah kemahalan lah kalau buat pemain promising oke. Tapi memang jam terbangnya kan masih di liga lokal. Tapi buat gue cara nganternya Juve ini bagus. Jadi kan kita sama-sama tahu kalau buat pemain muda itu yang penting itu sebenarnya jam bermain. Apalagi posisi lo back yang nanti tuh ke depannya kalau karir lo lancar, umur main lo tuh bisa performa bisa lebih panjang kan back gitu kan biasanya kan. Sampai sampai 35 plus juga masih bisa perform biasanya. Nah, yang penting tuh memang buat pemain muda tuh waktu waktu bermain. Nah, move-nya Juve ini jatuhnya pinter aja sih kalau gue bilang. Oke, lo gue beli gue nggak bakal nurutin harga 40 lah karena patokannya kan tadi harga misalnya harga transfer market kan udah 2 kali lebih kan 25 lah dinaikin dikit tapi untuk memastikan dia dapat jam terbang dia dipinjemin langsung ke Parma harapannya memang dengan dapat waktu bermain yang reguler ketika dia udah siap lebih siap let's say musim depannya lagi ke Juve udah lebih matang gitu Nah, terus model kira-kira Parma mau model nggak apa dengan cara seperti itu? kalau ada will dari playernya gue kira mau kan memang kalau nggak salah Leonia sendiri juga tertarik ke Juve kan Nggak, belum. karena Dia lebih belum belum bilang ada info ya dia lebih pengen di stay Italia di aja. Itali Hmm. iya Karena ada kalau Liga kalau Inggris juga kan ngincer dia kan, iya kayak Liverpool. Dia cuma bilang ikut pengennya stay di Italia. Jadi artinya dia masih ngebuka iya Juve, dan Milan, lagi Inter. ini iya at least Milan Inter nggak ada jaminan juga dia bakal dapat langsung main kan sementara pemain muda itu kan itu balik lagi yang penting itu kan jatah bermain jadi kalau ketika langsung di loan balik ke Parma yang mana dia udah dapat posisi inti kan kemungkinan bermainnya udah lebih besar dan juga sudah ada promise janji di mana dia perform musim depannya langsung ke Juve artinya sudah lebih siap gitu buat gue ini smart move aja. Oke, smart move dari caranya untuk mendapatkan yang sini ya. Iya, Si untuk si ngedapetin Leoni. keinginan dari pemainnya juga, restu Oke. pemain juga. Oke, thank you Ali. Ya, itu tadi jawabannya Ali ya bahwa harganya juga gorengan tapi Juventus punya cara nih untuk merebut dari Parma yaitu udah lu gue pinjemin lagi tapi harganya segitu. Nah, gimana Sur? Ini pemain
sebenarnya masih hijau banget ya. Ya oke lah, dengan usia 18 tahun dia udah bisa dapat tempat bermain di Serie A. Cuman ya tadi ya sekali lagi ya Juventus juga eh, ekspektasinya kan main di Juventus itu bukan kayak main di mediocre gitu. Kalau kalah ya sudah kita coba lagi. Hmm. Nah, kalau di Juventus kan kalau kalah, wah lo bla bla bla. Rame tuh. Vincere non li portate. Mikir Ah, ya udah gimana Suryo melihat kondisi Leon ini? ya melihat dari promising player ya, urutan 12 ya nggak promising amat sih sebenarnya. Kalau boleh jujur ya kan prinsip apa pacaran preventive action, Waduh. iya kan, corrective action, realistic action, ya kan. Pakai Preventive mulu action, singkatan itu. iya kan harus konsisten dong, ya kan. Oke. Preventive actionnya oke dia promising ya kan. Preventive actionnya lu gua beli, gua pinjemin dulu, ya kan? Kita lihat jam terbangnya dia, tapi harus ada klausul-klausul juga gitu, entah itu kalau bisa dibilang berapa kali perform, terus berapa kali kartu kuning kalau untuk back, berapa kali kartu merah, terus kalau realistic actionnya juga nggak nyampe 40 sih, terlalu terlalu mahal gitu. Toh kita juga punya next gen, realistic actionnya maksimal 25, bener kata Bang Ali tadi. Kalaupun di bawah itu syukur-syukur ya alhamdulillah gitu kan. Nah di situ dia realistic action, hmm, oke lah kalau dengan Parma ya. Lebih lagi kalau Parmanya bisa masuk zona-zona yang UEFA atau katakanlah yang bisa berkompetisi di Eropa nanti ya, walaupun memang musim depannya interestednya tetap ke Juve gitu karena di Juve tentu pressure-nya beda, tekanannya beda, sama dia ya pemain muda ya, mentalnya menjadi pertanyaan gitu, siap apa enggak gitu nantinya. Kalau buat mencari jam bermain, ya pas banget. Tapi gue sih lebih menyebutnya risk move ya, atau pergerakan berisiko. Kalau tadi kan Bang Ali smart move, gue risk move. Nah, risknya ini memang perlu dimitigasi atau dalam tanda kutip diukur seberapa resiko ininya yang harus Juve ambil gitu, Bung Jeki. Ya seperti apa resikonya, Sur? Ya resikonya ya kalau misalnya dia flop, kita udah terlanjur beli. Tapi kan kita nggak terlalu beli terlalu tinggi gitu harganya, nggak nyampe Oh, 40 gitu. cuman kan Ya kan? nanti musim depan lagi dia datang. Iya, betul, ya kan. Tapi kan kedisiplinan itu loh, kan pemain-pemain muda ini kan disiplinnya perlu dipertanyakan dan atau katakanlah dalam tanda kutip masih dipertanyakan gitu. Disiplin bermain, konsistensi bermain, up and down-nya, ya gimana ya? Pemain menimba pengalaman kan pasti ada. Kalau kata lagu dangdut jatuh bangun gitu. Oke, ya. Seperti lagu dangdut, jatuh bangun. Oke, Sur, terima kasih ya. Jadi memperhatikan juga ya resikonya, terus juga ini juga masih muda, ya harganya kita sepakat memang selalu tinggian, tapi dengan Juventus ngambil strategi lain, di ngebit harga lebih murah, tapi kayak kita pinjemin dulu, ya itu smart move juga ya. Kalau gue pikir ya pertama sih buat si Leoni ini ya intinya sih bisa diterima dengan apa baik ya tawaran dari Juventus karena kebetulan kan CEO-nya Parma kan juga mantan manajemen mantan salah Mantan. satu direktur Juventus juga Cherubini ya kan. Jadi gue pikir Oh, coba ini dong. iya Cherubini CEO-nya Parma. Jadi gue pikir harusnya tawaran ini mau dia ya. Oh, udah ada lah deal-dealan itu pasti. Iya, mau harusnya ya. Cuman kalau nggak mau mungkin dari pemain yang masih nimbang-nimbang. Tapi kalau dari Cherubini kayaknya sih mau lah. Toh kan kekuatan dia nggak berkurang kan? Tapi dapat duit juga, bener nggak? Mm-mm. Iya, Ya bisa buat beli cerdas lah, pemain udah lain. Juventus di sinilah. Win-win solution juga sih. Ya bagus Juventus untuk strategi operasi Mercatonya semoga sesuai yang direncanakan. Ya kita next lagi nih, ada drama WA ya. Ini drama WA. Ini WA sebenarnya habis dari CWC udah digadang-gadang mau dijual. Emang udah ada yang nawar kayak Nottingham Forest segala macem. Cuman masalahnya nggak deal-deal sampai sekarang, malah deal duluan si Joe Mario dan Alberto Costa ini dibanding Iya, WA. cepet Gimana banget sih? itu. Jadi dari CWC ini yang pertama kali udah di apa ya, diincer-incer bakal kejual duluan nih antara WA sama Bang Gula atau dua-duanya. Bang Gula sesuai rencana dia tuh udah kejual. Nah ini WA justru ke sini-sini menjadi drama. Apa dramanya? Yang tadinya Marcel nawar, ngebid 14-15 juta, tiba-tiba Juventusnya nggak mau. Tiba-tibanya nih sehabis Joe Mario nih. Dari Joe Mario kelar, dia tiba-tiba nggak mau Juventus 15 juta. Juventus maunya 20 juta. Gitu loh. Ya kan? Terus akhirnya agentnya Timothy Weah ini ngoceh deh tuh ke media. Dia bicara keras, secara gamblang dan nyudutin salah satu petinggi Juventus yang dia sebut pokoknya nih salah satu manajemennya Juventus nih mengacaukan segalanya lah.
Ya nggak tahu, nggak mention nama orangnya. Ya kalau mention nama orangnya mah perang nama itu. Mm. Yang entah Modesto, ya entah Komoli, ya entah Chiellini, nggak tahu deh tuh dia nunjuk yang mana. Nah, kan jadinya tanya-tanya ya, siapa yang yang rusuh nih, yang mengacaukan segalanya. Mungkin maksudnya agentnya gini, ini Marcel udah mau banget. Dan WA-nya juga mau ke Marcel. Dan tiba-tiba Juventusnya yang kagak mau. Ya agentnya pasti ngesel dong. Gimana sih klien gue udah mau, klub sononya juga mau nampung gitu loh. Nah ini gimana nih komunikasinya? Kok tiba-tiba berubah gini nih Juventus nih? Itu pertanyaan pertama. Terus ketika pertanyaan kedua, gue rasa ini situasinya udah sangat apa ya, udah sangat crowded ya. Kalau sampai agentnya ngoceh-ngoceh di media, karena prinsipnya entah ini agentnya yang nggak profesional atau kondisinya udah sangat crowded. Dalam arti crowded tuh gini, si pemainnya ini si WA-nya nih udah, ya udahlah gue udah siap nih ke Marseille, Marseille-nya juga udah siap nih ngebuk ngebid apa WA dengan angka 15 juta tiba-tiba ngoceh gini nih maksudnya kenapa nih kok bisa begini gitu loh. Itu yang pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama komunikasi antara agen pemain dan manajemen ya. Terus pertanyaan ketiga, kenapa sih bisa bisa begitu sulit ya? Karena pada dasarnya kan eh, ada data yang mengatakan dulu waktu Nottingham Forest pertama kali ngebit Marcel, sorry ngebit WA, Oh sebenarnya ya. nggak ada masalah. Juventus nggak ada istilah, gue mau naikin lagi harganya. Tapi kenapa pas Marcel ini jadi malah bermain harga ya? Atau menghitung ulang, oh ya harganya nggak segini nih jadi 20 juta. Ya gue sih senang-senang aja ya, ya kejual 20 juta. Tapi maksudnya situasinya jadi drama gitu loh maksud gua. Nah ini gimana Lili? Lu melihat situasi ini? Pertama adalah komunikasi yang buruk nih antara WA, agennya dan pemain ada dan Juventus. Terus Iya, kedua agennya. Terus ketiga, kenapa Juventus jadi naik nih 20 ini juta? Oke, agent silakan tuh Lili. kalau menurut gue kayak jadi kayak apa ya? Makin kesini tuh makin ke sono gitu. Jadi kayak mereka tuh jadi kayak duri dalam daging sendiri gitu. Ini kan urusan sama agen-agen bertingkah gini kan, apalagi Juve kan udah dari dulu zaman satu zaman Dybala yang komunikasi juga dibilang nggak jelas kan, sampai akhirnya kita sama-sama tahu sendiri kasusnya. Dan kalau dinamika harga kayak gini sih menurut gue sih wajar-wajar aja ya. Karena kan let's say gini, kalau kita track back dari kronologisnya, WA itu sudah apa ya? Dulu sempat waktu gue take yang di studio tuh bilang di freeze kan dia katanya kan. Yang menurut gue Hmm. itu mah dia memang dipersiapkan buat dijual Iya aja. dari Makanya awal dari dia pertandingan, dijual emang. iya, dari pertandingan kedua cewek-cewek udah nggak dimainin dia kan. Hmm. Nah, di situ kan memang mungkin dari evaluasi klub, pemain yang paling mungkin dijual secara cepat pada saat itu WA dan Bangula. Nah, WA ada peminatnya Nottingham Forest, dipatok harga 14. Itu nggak jalan menurut gua, itu gara-gara WA-nya nggak mau mungkin. Emang iya Kan setannya kalau sih. iya transfer gitu kan butuh will dari dua belah pihak juga kan. Nah, the thing buat yang sama Marcel ini Udah bisa mau jadi ya. WA-nya mau, Marseille-nya mau. Nah, Tapi Juve-nya nggak iya, mau. iya, ya standar lah permainan harga dong, supply demand aja. Oh lo mau harga gue naikin deh, gitu. Ya, ya makanya gue bilang ini tuh simply masalah dinamika harga transfer aja sih. Dan gue nggak tahu ya, apa jangan-jangan agennya si WA ini juga udah punya apa ya, backhand deal sama Martial kali Ya buat persenan pastilah, lebih Dili. Ya tinggi. pastilah. Ini Iya, kalau udah makanya sampai dipush, ngoceh-ngoceh gini kan dipush udah kelihatan banget. komisi. Iya. Iya, makanya jadi kayak ya nggak elegan lah jatuhnya kan. Dan dan memang ini tuh eh, memang ada indikasi memang sudah benar ya Juve-nya tiba-tiba naikin harga apa, karena yang gue tangkap dari awal tuh memang Juve tuh mau kalau nggak 18 20 gitu loh. Sementara si Nggak Marseille tuh ada, masih nggak. Sebenarnya patokan. kalau Nottingham Forest itu udah Juve mau lepas 19 juta, Li. Kan waktu itu Nottingham Forest kan 23 totalnya sama Iya. Mbangula. Mbangulanya Oh dihargain berdua. 8, Iya. Heeh. si Nottingham Forestnya ngehargain 14-15 ya. Nggak masalah dari 14-15. Nah, awal. kalau yang Martial ini dari awal memang dipatok 20 apa Enggak, kalau 18 ya? Marcel ini ngebitnya emang dari awal udah konsisten 15 juta doang. Oh, Cuman oke. sekarang nih Iya. Juve-nya naik harganya. Iya, Ya kan dia dinamika ngelihat waktu transfer lah. kenapa Nottingham Forest lo mau gitu loh Li, maksudnya. Lu kok Nottingham Iya, Forest ya mau? itu dia. Kan sesimpli ya harga kemarin sama harga hari ini beda gitu loh. Kemarin, iya dong. Kemarin gue lagi butuh cepet jual nih. Kalau sekarang ya lagi nyantai, harga gue naikin kan bisa aja kayak gitu Iya. kan. Udah dapat jual Ini Mario gitu kan. Ya. ini pas pasangannya sama ya. Gua sama Bang Ali waktu itu di studio kan. Iya kan, kita ngomongin itu juga kan. Udah lagi di Iya. freeze kan. Mhm. Iya. Iya, menurut gue mah ya gitu aja. Case-nya WH ini cuma dinamika transfer aja sih. Agennya aja mungkin berlebih-lebihkan kan. Gue pengen cepet-cepet deal nih biar dapat I Komisi. don't know komisi. Iya. Iyalah pasti lah.
Oke, thank you, Li. Ya, Sederhana itu. ini Iya, hal yang sederhana aja ya, nggak ada masalah lah Juve tiba-tiba naikin harga lah ya. iya, Namanya juga orang dagang ya nggak? iya. Oke, langsung Suryo gimana menyikapi drama operasi Mercato ini? Kelihatannya Marcel juga udah males. Di berita terakhirnya katanya udah collapse nih katanya. Nggak tahu. Ya, oke, silakan Suryo gimana? Ya udah no intention to buy lagi kan, artinya udah sama sekali mungkin Hmm. nggak tertarik karena ulah agennya gitu. Tapi perlu diperhatiin bahwa Sebenarnya tadinya kan bukan ulah memang agennya, emang harganya nggak masuk akhirnya. bukan, maksudnya dalam dalam tanda kutip ya, seandainya agennya pinter membaca situasi, ini kan dipaketin aja sama Bang Gula, itu harganya segitu dan Juve nggak mau gitu loh. Ketika lu ngelihat, oh ada nih 20 ya kan, Juve misalkan maunya seperti itu. Terus bernegosiasi, terus konsolidasi, berunding segala macam, terus tiba-tiba akhirnya kesel sendiri. Kalau gue sih ngelihatnya agak aneh ya, apakah ada under table di bawahnya gitu atau gimana. Tapi kalau gue jadi WA sih ya nggak usah lah, maksudnya lu tergantung gue kan, karena agen itu nggak megangnya nggak cuma WA doang, yang pasti juga dia megang beberapa pemain yang lain. Justru menjadi pertanyaan, apalagi ngoceh-ngoceh di media gitu bahwa ada dua yang setuju, satu nggak setuju, kurang pantas lah. Walaupun nggak sebut nama ya. Karena gimana juga kan itu kan tergantung daripada price and demand atau penawaran dan permintaan. Betul. Ketika ketika lu menjual suatu barang konsinyasi gitu, balik ke War Madura tadi 25 jam tadi Bang Ali ya kan, menjual barang tanda kutip ya, pemain gitu. Lu tergantung banget sama ini tuh buat apa gitu. Lu menunjukkan bahwa loh, Juve-nya itu maunya 20. Ketika ada Olympic Marseille lu ngotot gitu kan. Malah jadi nggak jadi ya. Jadi sama-sama nggak jadi, ngapain lu membongkar aib dengan bilang dua petinggi Juve setuju, satu nggak setuju gitu. Ya percuma gitu. Lu nggak profesional kalau karena kalau memang benar-benar gagal ya. Ya gue sebagai WA akan mempertimbangkan agennya gitu. Ini mah agen macam apa sih yang gue percaya untuk mengurusi seperti ini gitu, Bro Jeki. Oke. Ya, jadi memang agennya kenapa harus ngoceh-ngoceh seperti itu ya. Jadi seperti kayak ada masalah besar yang nantinya seperti nggak profesional gitu ya, terkesannya ya. Mm-mm. 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 Betul, betul, betul sekali. Dan kan tadinya kan satu paket kan, Bang Gula sama WA. Itu Ketika yang Bang Gula ngetim sebut, Forest iya. Ketika ketika kan Bang Gula nggak sudah jadi. lepas, nggak jadi. Berarti kan satu dari 14 gitu. Itu kan naik ya wajar sih menurut gua Ya Juve dinamika. kalau gue lihat naiknya gara-gara udah dapat Joe Mario. Dari setelah Bisa. Iya, habis Joe cepet Mario dia lagi. naik ya karena gue pikir ya gue udah punya satu nih pemain di kanan fix nih. Ya kan nggak mungkin dijual Joe Mario. Ya udahlah gue naikin WA lah gitu. Ya Ya sekarang karena sekarang tinggal WA-nya sendiri mungkin harus kalau gue lihat harus berkomunikasi nih sama Juventus nih. Pak nih saya nih posisinya saya bakalan di Juventus atau saya memang harus cabut nih Pak. Karena itu menentukan nanti dia itu mendapatkan tawaran-tawaran masuk gitu loh. Ya kan? ya Karena kalau bisa. misalkan dia nggak clear dulu sama Juventusnya nih, kalau misalkan si manajemennya Juventus bilang entah Komoli lah, entah Moristo, entah ini, oh ya kamu jalan, ya oke lah Marcel collapse, nanti kamu terima lagi ya tawaran-tawaran, kamu lihat lagi. Nah, ya udah berarti ya harus standby posisinya menerima tawaran-tawaran gitu. Hmm. Walaupun memang sebenarnya di sini sayang WA-nya udah mau nih, WA-nya udah mau, cuman harganya yang belum masuk. Ya nggak tahu lah nanti ada tawaran-tawaran apa lagi, gitu. Oke ada tambahan? Kalau nggak ada tambahan kita ke materi tiga. Ya tambahin sedikit karena Ah, versatil kan lo ya. Bisa jadi depan, bisa jadi tengah, belakang, semua di Ya sektor tengah kanan. jarang Mungkin lah, seringnya di area bisa, sayap. bisa, iya, saya bisa. utility player memang jatuhnya dia. Utility player kan, kekurangan utamanya memang di crossing gitu. Kalau menerobos sana sini sih gue yakin dan percaya bisa punya kemampuan. Apalagi kan ini ya umurnya dia mendekati peak ya 25. Kemudian WA itu dan WA itu salah satu pemain yang punya kecepatan tertinggi di Juventus. Larinya paling cepat. Nggak ada yang bisa nyaingin dia. Yang kedua Bremer mungkin. Ketiga siapa ya? Mungkin Chico kali Ciko, sekarang. Chico. Dibayangin Ciko. coba punya area sayap larinya kenceng. Itu kan yang diidam-idamkan setiap klub. Punya main sayap larinya kenceng. Ya kan emang sayap space-nya emang buat lari kan. Iya, ya itu Makanya yang Allegri udah. makanya Allegri seneng kan ada WA kan. Gitu ya kayak Mm, Leao mm. kemarin kan waktu pas pramusim buset larinya kenceng banget sih sampai yang Liverpool kagak bisa ngejar. Gijang. Iya. Iya emang gitu kalau main area space kayak CSA larinya kenceng. Iya ada lari. Nggak bisa kalau larinya manja-manja main di sayap gimana?
Kayak Sonic Hedgehog ya. Ya, wuh, gitu. Oke, itu tadi materi dua. Kita lanjut ke materi terakhir kita, yaitu tentang Douglas Luiz nih. Ya, ini gangster Brazil nih kayaknya. Ya, memang Douglas Luiz Kartel, ini, kartel. iya, memang Douglas Luiz ini gimana ya? Ya, dia tuh datang dengan harga yang nggak kecil, ya 50 jutaan euro. Terus juga sering banget nggak available untuk dalam pertandingan di musim kemarin. Nggak ada gol, nggak ada assist, ya. Labelnya karena Brazil dari Liga Inggris aja, gitu loh. Dan di Mercato ini udah clear bahwa dia tidak dalam rencananya Juventus lagi, artinya dijual. Tawaran banyak masuk ya. Salah satunya adalah Fenerbahce ya dari Turki. Kebetulan adalah Mourinho. Mourinho juga dari satu berita juga tertarik sama pemain ini. Mourinho ini kan biasanya daya tarik ya. Kalau udah pengen pemain biasanya main nurut tuh. Terus juga ada berita juga sebelumnya bahwa bisa memungkinkan di swap sama Amrabat. Ya, Amrabat yang kebetulan main di Fenerbahce, dulu main di Fiorentina, terus ke MU. Ya, dia bisa di swap ke sana. Terus juga eh, pertanyaannya ya tadi ya, apakah lebih baik di swap aja dengan Amrabat atau lebih baik dijual aja ke duit? Terus juga yang terakhir nih, yang tentang pertanyaannya adalah tentang attitude-nya dia ya. Ya gua rasa pemain profesional harus sesuai dengan aturan, apalagi atlet ya. Atlet itu kan mengedepankan disiplin. Mau disiplin makan, disiplin istirahat, disiplin latihan, disiplin apapun. Atlet itu udah mirip-mirip militer. Cuman bedanya ruangnya adalah olahraga, bukan perperangan gitu. Jadi bagi gue udah nggak kayak atlet ketika lo udah nggak disiplin gitu loh. Udah kayak artis ini, udah kayak artis kan ya suka-suka gue. Nah, lu gimana melihatnya? Ya, alih aja lagi nggak apa-apa dah. Eh, tadi ya tawaran dari Fenerbahce ada kemungkinan nggak sih kita bisa eh, Douglas Luiz ke arah sana? Terus juga lebih baik dijual apa disuap aja? Terus yang ketiga mengenai Hmm. attitude-nya. Gimana, Li? Kalau dari skema penjualan, jangan di swap lah, karena dari si Douglas Luiz ini kan salah satu bebannya adalah harga pas datang ke Juve kan mahal banget. Nah, report terakhir itu gue lihat, biar di pembukuannya Juve itu nggak loss, dia itu harus dijual minimal 39 juta. Sementara kalau kalau di swap sama Amrabat, Amrabat itu harganya 17 sampai 20 lah, 25 lah kalau lo mau naik-naikin. Kan artinya kan nggak masuk. Kecuali Tambah misalnya duit. ada iya tambah duit, yang mana gue nggak yakin Fenerbahce mau nambah duit. Karena Amrabat juga sebenarnya pemain bagus kan. Masalahnya memang bukan high profile aja. Jadi menurut gue mungkin, tapi skemanya kayaknya nggak akan melibatkan Amrabat ya. Harus 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 total dijual itu. Ya, karena nggak mungkin Amrabat bisa dijustifikasikan dengan harga semahal itu gitu loh kalau mau direct swap kan. Ntar kena kasus lagi kayak kayak Arthur Pianic dulu. Iya, iya, Ya iya. kan, financial engineering. Ya gue rasa sih kalau dari sisi taktik eh pemain ya meskipun si Douglas Luiz nggak perform di Juve, gue rasa pemain dengan jam terbang kayak dia yang udah malang melintang di liga top sebelumnya kan di IPL pasti punya kemungkinan besar bisa lebih perform, apalagi liganya cuma quote unquote cuman sekelas Liga Turki gitu loh. Dan ada faktor Mourinho kan juga special one kan yang memang yang memang kita sama-sama tahu bisa punya pengalaman lah nanganin pemain-pemain bengal ini nih. Gitu. Dan terakhir attitude ya, kalau attitude eh emang ini pemain ini sih udah minus sih dari setengah musim kedua musim lalu kan juga ada report di mana habis pertandingan yang dia nggak main bukannya istirahat tapi malah dugem kan, ceritanya kan itu kan clubbing kan, yang sampai dia harus sampai bikin apa tuh surat, bukan apa, postingan klarifikasi kalau gue masih niat main di Juve yang gitu-gitu lah. Ya tetap aja, tapi kan kalau kenyataannya lo kelihatan di klub nggak boleh lah kayak gitu. Ini juga kemarin case-nya kan report terakhir katanya bakal didenda sama Juve. Ya udahlah didenda ya sekalian dijual aja kalau kayak gitu. Iya, iya. Pasti Juve pengennya dia juga dijual sih. Iya. Gitu. Dan sama sekali nggak enak, tapi nggak enak banget kan mengakhirinya kan kalau kayak gitu. Iya, iya, iya. Oke, thank you, Li. Kalau gue pribadi gua ingin menanggapi juga tentang Douglas Luiz ya. Pertama, itu dijual udah pasti lah ya. Yang masalah di swap nggak mungkin juga. Karena menurut gue, pertama, bukan Amrabat profil yang diinginkan Juventus. Profil yang diinginkan Juventus tuh dari berita-berita kan ada Hjulsman. Hjulsmannya Sporting. Hmm. Itu kan beritanya udah bereskalasi lah. Meningkat terus tiap harinya. Bahkan Tudor juga udah merequest si Hjulsman ini. Jadi ya udah dijual aja. Terus
kita datangin Nagelsmann. Cuman masalahnya adalah apakah Douglas Luiz mau kalau tawarannya di luar Liga Inggris nih, kok bocah karena sablong juga nih. Suka suka Iya, ngerasanya superstar. Ntar tahu-tahu dia nggak mau, maunya hanya di Liga Inggris. Udah ada tawaran Liga Inggris, dia maunya di klub-klub besar ya. Ya lu bergaul dah sama Vlahovic deh tuh. cocok tuh Klopp tuh berdua. Lu berdua lah curhat Eh, gimana. Liga Inggris kan nawarin dia Iya, siapa ya? modelnya berasa Everton ya, kayak setahu gue ya? spesial bener lu orang gitu loh. Ya kan ntar kan ada Everton kan yang masuk kan dari Liga Iya, Inggris kan masalahnya klub-klub gitu tuh Everton terus ya ya mid bukan table. iya bukan klub-klub Tapi inilah kan bukan ya klub-klub mid table-nya Inggris pun kan kita sama-sama tahu udah mulai punya purchasing power iya yang gede, punya yang power lumayan kan. gede. Ya artinya lu mid table-nya kalau lu bintang di situ kan gaji lu tetap gede, Bro. Iya. Iya kan? Ngapain lagi pula lu mid table di sono sorotannya juga dunia internasional. Sama aja bagus aja. Hmm. Cuman kan ya inilah namanya kalau orang udah pengennya di top, pengennya selalu di top padahal dia kondisinya nggak lagi top. Ya kalau masalah attitude-nya tadi gue udah kasih tau lah di pendahuluan. Ini udah bukan kayak atlet. Oke, gimana Suryo? Silakan mau komentari Douglas Luiz. Dia prinsip UAP, ya kan? Understanding, adjustment, punishment. Pas banget ini pasangannya gue kemarin di podcast sama Bang Ali ya kan. Iya. Under- Uap-uap lagi, uap pacaran. Eh, Understanding, nah, Juve sudah berusaha mengerti, ya, memahami dengan kebandelannya dia, ya kan, di adjustment, adjustment. Oh, lu walaupun minim kontribusi atau katakanlah tidak ada kontribusi, masih ya kan dipertimbangkan untuk hanya sekedar didenda. Sebenarnya sih kurang pas ya kalau didenda. Kalau memang lu masih bandel dan dikasih tahu untuk ada nih klub di luar yang dengan pelatih yang besar mau meminati lu ya kan. Kalau lu nggak mau dijual, punishmentnya adalah freeze kalau menurut gua. Udahlah, kalian dibekuin aja. Dia nggak ya, lu mau bandel mau ngapain ya kan tetap aja gitu terserah lu ya kan freeze aja. Kalau dijual nggak mau swap swap terlalu berat gua rasa gue juga nggak setuju ya kan kalau Amrabat walaupun memang udah pernah main di Fiorentina gitu akrab dengan situasinya Liga Italia cuman Hmm. enggak lah kalau itu punishmentnya freeze aja kalau nih anak masih mau bandel juga serah lu membeku di mana terserah lu mau apa kek ya kan terserah gitu kalau menurut gua gitu Bro Jeki. ya jangan di freeze lah, udah kejual sebelum sebelum di ya maksudnya solusi freeze itu adalah solusi paling terakhir lah. Terakhir, iya solusi terakhir gitu. Kasih understanding dulu gitu. Ini ada loh klub di luar yang oke dalam tanda kutip ada pelatihnya yang top juga gitu. Mourinho mungkin lu bisa tersadar karena dari mid-mid itu kan juga dianya juga nggak ada keinginan buat cabut juga gitu ke mid-mid itu. Ya walaupun sebenarnya kalau di mid-mid itu ya lu tetap bisa perform juga gitu tergantung ininya sih niatnya juga sih ini agak gak kebaca gitu terakhir-terakhir ya punishmentnya udah kayak orang di strap aja lu bekul salah lah ya kan kalau Ya kata nanti orang kita tua lihat aja lawan Regiana paling kan pertandingan pramusim pertama lawan Regiana nanti hari Sabtu iya ap- kalau kata orang tua kan lu dikasih apakah tahu sekali, sekali oke dua kali apakah oke diajak ketiga tuh Vlahovic diinin sama si Douglas Luiz kalau Douglas diajak Luiz nah ya berarti emang Juve-nya masih cincai-cincai tapi kalau udah nggak diajak udah berarti Juve-nya udah Nah, ya udah udah nggak usah diajak lah. push limit aja kayak gitu ya Nggak gue usah sih diajak, mendingan gak usah diajak lah. nggak usah Jerman dijak main, juga nggak gak usah usah diajak diajak. main, nggak asik, nggak asik. nggak sih Oke, gitu aja ya. Untuk sesi kali ini kita nggak usah banyak-banyak. Beritanya kita pirit-pirit. Biar nanti bisa ada sesi yang lain kita bicarakan lagi. Thank you Ali sama Surya ya untuk sesi kali ini ya. Siap, Ya. sama-sama. Oke, ya yang udah nonton masa lu nggak share sih, masa lu nggak like tega amat, masa lu nggak subscribe ketika lu udah nonton pembicaraan kita dan kita sangat eksis ya, hampir tiap minggu kita tayang. Jadi masa lu nggak subscribe sih nggak mungkin dong ya, pasti subscribe harus nonton ini. Terus juga betul bagi yang betul udah nonton, yuk join kita ngobrol lebih banyak hari-hari lu bersama Juventus hanya di Suara Juventus ini, lu join membership juga. Oke, kalau gitu itu aja dari gua. Thank you Ali ya, thank you Studio, thank you Sama-sama. semuanya. Fino alla fine. Forza Forza Juve Forza Juve! Juve!